Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang Bapak banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kemarin kita sudah bahas tentang KPK dan FPB. Untuk KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kalian sudah paham tentang KPK dan FPB. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut atau pembagi. Bilangan pecahan mempunyai bentuk dengan B tidak sama dengan 0, di mana A disebut pembilang dan B sebagai penyebut. Kenapa bisa itu B tidak sama dengan 0? Karena A itu kan tadi A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Yang atas adalah A atau pembilang, yang B adalah penyebut yang bawah. Kenapa di situ dikatakan B tidak sama dengan 0? Ini untuk yang bawah tidak sama dengan 0 karena apabila kita contohnya A1/0 itu hasilnya adalah tak hingga. Jadi apabila di bawahnya 0 hasilnya itu tak hingga, tak terhingga. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis bilangan pecahan itu adalah pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3, 2/3, dan 1/10. Kita lanjut. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Bilangan bulat itu berarti ada di sampingnya pecahan. Contohnya 4, 1 itu pembilang, 3 itu adalah penyebut. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Jadi kalau koma 0,3, 0,50 itu adalah pecahan desimal. Yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100 atau 0,2. Pecahan per mil. Selanjutnya adalah pecahan per mil. Pecahan per mil merupakan suatu bilangan yang dibagi 1000. Kalau tadi persen dibagi 100, kalau per mil dibagi 1000. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah memiliki nilai yang sama jika pembanding dan penyebut dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Misalkan 1/3 sama dengan 1 kali 2, yang bawah atau penyebutnya 3 kali 2. Jadi hasilnya 2/6. Jadi 1/3 itu nilainya sama dengan 2/6. Contoh lain misalkan 1/2. Apabila kita kalikan, yang penting adalah angkanya harus sama. Kalau kita kalikan 3, atasnya bawahnya juga harus kita kalikan 3. Berarti hasilnya 3/6. 3/6 dengan 1/2 hasilnya sama atau disebut pecahan senilai. Kita lanjut, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kalau tadi kita cari angka yang senilai atau pecahan yang senilai, kalau ini menyederhanakan. Contohnya 2/6. Berarti 2/6 dibagi 2, atasnya yang bawahnya 6 juga dibagi 2, hasilnya 1/2. Kalau menyederhanakan pecahan itu harus lebih kecil, harus sampai lebih kecil. Contohnya misalkan 12/20. Kalau langsung dibagi 4 boleh, atau ini kan 12 sama 20 sama-sama dibagi 4.
Kenapa dibagi 4 kita cari FPB-nya, kemarin sudah belajar. Tapi kalau misalkan kalian, Pak, kalau misalkan saya nggak mau cari langsung dibagi 4, kita bagi yang kecil dulu boleh. 12 kita bagi 2 juga boleh, dibagi 2 dulu. 20 juga harus dibagi 2, tidak boleh 2. Tidak boleh angkanya berbeda, misalkan 3, itu tidak boleh, harus sama-sama. Itu namanya menyederhanakan. 12 dibagi 2 6, 20 dibagi 2 10. Masih bisa dibagi? Bisa. Yaitu kita bagi 2 lagi. Bawah juga kita bagi 2. Ini namanya menyederhanakan. Berarti 3 per 5. Itu menyederhanakannya dari 12 per 20 jadi 3 per 5. Itu dinamakan menyederhanakan. Kita lanjut. Mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan itu ada macamnya, bisa pecahan biasa ke pecahan campuran, campuran ke biasa, sebaliknya biasa ke desimal, desimal ke biasa, persen ke biasa, atau biasa pecahan biasa ke persen. Bisa juga desimal ke persen. Yang penting adalah kalian harus tahu kalau misalkan untuk pecahan biasa itu dijadikan pecahan desimal, ya harus kita bagi, hasilnya harus koma. Persen berarti harus ada tanda persennya. Kalau dia campuran ke biasa atau biasa kecampuran, itu ada tekniknya atau caranya. Misalkan hasil pembagian pecahan biasa menjadi pecahan campuran, A per B sama dengan C D per D, D per B, dengan C hasil bilangan bulat pembagian dan D merupakan sisa dari hasil pembagian tersebut. Contohnya 4 per 2. Untuk biasa kecampuran itu syaratnya pembilang harus lebih besar dari penyebut. 4 per 2, 4 lebih besar, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Atau contoh lain, misalkan 3 per 2. Berarti untuk jadikan pecahan biasa, biasa kecampuran, itu berarti 3 dibagi 2. Ini dari 3 per 2. Kita cari pembagiannya aja. Berarti 1, 2 kurang 1. Kan ada sisa. Sisa itu berarti kan posisinya di samping, atas, bawah. Untuk ada sisanya, itu sisanya di atas. Untuk yang atas ini itu taruhnya di samping, dan 2-nya ini taruhnya di bawah. Tapi kalau misalkan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, misalkan 1 per 3, itu caranya 3 kali 1 ditambah 1. Berarti 3 kali 1 adalah 3, 3 tambah 1 adalah 4. Berarti hasilnya 4 per 3. Paham? Oke, kita lanjut. Pecahan biasa menjadi desimal, itu berarti kan tinggal kita bagi saja. Misalkan 4,67 dari pecahan desimal ke pecahan campuran. Atau contohnya seperti ini. Misalkan 0,5. Berarti karena belakang koma 1 berarti sama juga 5 per 10. Kalau belakangnya 2 komanya, itu berarti 5 per 100. Kalau belakangnya 3 berarti 1000. Kalau belakangnya 4 berarti 10.000 dan seterusnya. Berarti 5 per 10 tadi kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5 jadi 1 per 2. Oke, kita lanjut. Tadi kan dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Misalkan 4 per 5. Kalau misal 4 per 5 dijadikan
desimal, ya kita tinggal bagi saja. 4 dibagi 5. Bisa nggak 4 bagi 5? Enggak. Kita taruh 0. 0 kali 5 0. Kita kurangi 40. Kita tambahkan komanya di atas. 40 bagi 5 8. 0,8. Atau cara lain, misalkan 4/5. 5 ini harus kita tadi yang pecahan senilai. Jadi kita 5 ini harus kita kalikan agar bentuknya 10 atau 100 terserah. Berarti di sini 5 kali, karena kita 10-kan saja, berarti 5 kali 2, yang atasnya berarti kita kalikan 2 juga, berarti 8/10, berarti sama juga 0,8. Boleh bentuknya seperti ini. Terus pecahan biasa menjadi persen. Kalau pecahan biasa ke persen berarti 4 per misalkan 5, itu kita kalikan saja 100%. Kalau per mil ya berarti kita kalikan 1000 per mil. Berarti 4/5, 5 100. 100 bagi 5 berapa? 20. 20 atau kita coret boleh. 100 bagi 5 adalah 20. 20 kali 4 adalah 80%. Kita balik, kalau misalnya persen jadikan pecahan boleh. Misalkan 20% dijadikan pecahan biasa, berarti kan sama juga 20/100. Coret nolnya belakangnya. 2 bagi 10, 2 bagi 10 disederhanakan. 2 dengan 10 adalah sama-sama dibagi 2. Berarti dibagi 2 adalah 1/5. Boleh seperti ini. Atau 1/5 jadikan desimal boleh, tergantung di soal ya. Jadi perhatikan benar-benar soalnya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan untuk mengubah pecahan jadi desimal, jadi persen, jadi pecahan campuran, itu benar-benar perhatikan maunya soal. Soal itu misalkan 1/2, 1/2 adalah pecahan biasa. Misalkan tentukanlah pecahan desimalnya gimana. Ya udah, berarti kita bentuknya ke desimal. Oke, kita lanjut. Mengurutkan sebuah pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, jika penyebutnya berbeda, maka dapat mengubah bilangan tersebut menjadi pecahan penyebut yang sama. Untuk mencari penyebut yang sama, maka dapat menggunakan KPK dari setiap masing-masing penyebut. Hal ini untuk mempermudah dan dalam mengurutkan. Jadi kalau misalkan penyebutnya beda atau yang bawahnya berbeda, berarti kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan sama, ya udah langsung diurutkan. Contoh, misalkan 1/2, terus 5/2, terus 3/2. Kalau sama semua, ya berarti apa yang harus dilakukan? Ya udah cari angka yang paling kecil di atasnya. Tapi kalau misalkan disuruhnya cari yang terbesar, berarti cari yang terbesar. Jadi kalau misalkan cari yang terkecil, berarti 1 dari terkecil, mengurutkannya dari terkecil ke terbesar, berarti 1/2, 3/2, dan 5/2. Tapi kalau misalkan dari terbesar ke terkecil, berarti 5/2, 3/2, dan 1/2. Tapi kalau misalnya dia berbeda gimana Pak penyebutnya? Ya kalau misalkan berbeda, ya berarti kita cari dulu KPK-nya. Misalkan kita urutkan dari 1/2, 1/3, dan 1/4. Kalau mengurutkannya berarti harus cari KPK-nya dulu. 2, 3, 4 berarti KPK-nya adalah 12, 12, dan 12.
12 dibagi 2 adalah 6. 6 kali 1 adalah 6. 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. Jadi mana yang lebih kecil dulu? 3 per 12, 4 per 12, 6 per 12. Dari terkecil ke terbesar. Tapi kalau misalkan dari terbesar ke terkecil berarti adalah 6 per 12, 4 per 12, dan 3 per 12. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut materinya. Operasi hitung bilangan pecahan sama seperti bilangan bulat. Bilangan pecahan juga ada operasinya. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan sama seperti tadi mengurutkan pecahan. Apabila dia penyebutnya sama, berarti langsung dijumlahkannya saja. Tapi kalau dia berbeda, cari KPK. Contoh misalkan 1 per 2 ditambah 5 per 2 dikurang 3 per 2. Penyebutnya sama semua? Sama. Berarti kalian harus menjumlahkan yang atasnya saja. 1 tambah 5, 6. 6 kurang 3 adalah 3 per 2. Boleh jadikan pecahan biasa, boleh jadikan pecahan campuran atau desimal dan seterusnya. Tergantung di soal. Terus, apabila dia penyebutnya berbeda, misalkan 1 per 2 ditambah 2 per 3 dikurang 1 per 4. Berarti karena dia berbeda semua yang bawah, berarti kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 12, 2, 3, 4 adalah KPK-nya 12. Caranya adalah 12 dibagi 2 untuk cari atasnya ya, untuk cari pembilangnya. 1 berarti 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 adalah 6. 4 kali 2, 8. Terus untuk yang terakhir, 12 dibagi 4 adalah 2. 2 kali 1 adalah 12 bagi 4, 3, maaf. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1 adalah 3. Kita jumlahkan 6 tambah 8. Karena KPK-nya udah sama semua, kita jumlahkan yang atasnya. 6 tambah 8 dikurang 3. Berarti 6 tambah 8 adalah 14. 14 kurang 3 adalah 11 per 12. Bisa nggak diubah ke pecahan biasa, campuran? Tidak, karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Kalau jadikan desimal boleh, tergantung di soal ya. Oke, kita lanjut. Perkalian dan pembagian. Tadi udah penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Perkalian berarti berbeda dengan penjumlahan yang harus disamakan penyebutnya agar pekerjaan lebih mudah. Kalau perkalian itu langsung dikalikan saja apa adanya dengan aturan. A per B kali C per D berarti A kali C, B kali D. Kalau pembagian itu cara yang dilakukan adalah dibalik dan diubah menjadi operasi perkalian. Jadi A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Jadi yang dibalik adalah C per D jadi D per C. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut, itu aturannya. Kita contoh untuk perkaliannya. Misalkan 1 per 2 dikali 1 per 3. Langsung saja kalau untuk perkalian. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti sama dengan 1 per 2 kali 3 adalah 6. Bisa nggak disederhanain? Tidak. Karena 1 dibagi berapa? 1 hanya dibagi 1. Ada pertanyaan? Kita ke pembagiannya. Pembagian berarti misalkan 2 per 3 dibagi 4 per 3.
Yang harus dibalik adalah 4/3-nya. Berarti 2/3 dikali 3/4. Boleh atas kalikan 2 kali 3, 4, 3 kali 4. Atau cara coret menyoret boleh. 2 sama 3 bisa nggak? Enggak. Boleh 2 sama 4. Tidak boleh 2 dengan yang atasnya, itu tidak boleh. 2 kalikan 2 sama 4 sama-sama dibagi 2, jadi coret di sininya 2. Karena 2 bagi 2 1, atasnya 1, 4 bagi 2 2. 3 dengan 3 boleh berseberangan seperti ini. Jadi hasilnya adalah yang atas 1, yang bawah 2. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pemangkatan pecahan. Operasi pemangkatan juga berlaku untuk bilangan pecahan seperti sebagai berikut. 1/2 pangkat 4 berarti 1/2-nya kalikan 1/2, 1/2 kalikan 1/2. Itu berarti 1/2-nya sampai 4 kali. Kalau dia 3 kali berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Jadi tergantung pemangkatannya. Contoh lain, misalkan 1/3 dikali 1/3 kali 1/3. Dulu. Atau 1/3 pangkat 3. Harus ditulis dulu soalnya. 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Berarti hasilnya adalah 1/3 kali 3 kali 3 adalah 9/27. Itu hasilnya adalah 1/3 pangkat 3. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk materi ini cukup sekian. Pahami benar-benar karena MTK itu harus dipahami dan latihan terus-menerus agar kalian bisa belajar matematika. Jangan merasa sulit, Pak, pelajaran MTK itu sulit. Tidak. Kalau misalkan kalian rajin untuk latihan terus-menerus, itu akan bisa. Karena apa? Matematika itu butuh latihan. Ya. Itu untuk Bapak cukup sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.